Salam otomotif teman-teman semua. Di video kali ini kita akan membicarakan mengenai sensor TPS pada mobil Timor DOHC. Letak sensor TPS itu di sini ya teman-teman. Nah, ini dia. Persis menempel pada samping throttle body. TPS itu singkatan dari Throttle Position Sensor, yang artinya adalah sensor untuk membaca posisi pada besaran bukaan katup udara pada throttle body. Tapi sebelumnya saya akan memperbaiki terlebih dahulu kabel pada soket TPS ini ya teman-teman, seperti pada video short yang saya buat kemarin. Kebetulan kabel pada soket sensor TPS saya ini longgar. Nah, ini yang mengakibatkan kerja sensor TPS ini tidak maksimal, sehingga berpengaruh kepada kinerja mesin, jadi tidak stabil. Ini rencananya saya mau buka soketnya ini. Nah, ini rencananya saya usahakan saya buka terlebih dahulu, saya cabut, jadi nanti sekalian saya bersihkan skunnya ini saya bersihkan, terus nanti saya ketatkan kembali, baru nanti kita lanjut membicarakan mengenai fungsi dan yang lain-lain mengenai sensor TPS ini. Untuk melepaskan sensor TPS ini sebenarnya sangat mudah ya teman-teman ya. Kita hanya memerlukan obeng bunga, dan lebih mudah lagi dengan obeng bunga yang pendek, karena bautnya itu berada di pinggir ya teman-teman. Jadi kalau menggunakan obeng yang panjang akan agak sulit untuk membuka ini. Jadi ada dua di sini, bisa diraba. Tapi saya akan membuka sekalian dengan throttle bodinya agar lebih mudah untuk menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara kerja sensor TPS ini. Nah, untuk melepas intake throttle body ini begini ya teman-teman ya. Setelah kita lepas belalai gajah, kita lepas selang yang ke idle. Setelah itu jangan lupa kita pastikan soket sudah dilepas, juga soket ini, soket idle ya. Ini kita lepas. Nah, kita tinggal membuka 4 baut, 1 2 3 4. Nah, ini juga kita longgarkan ya teman-teman ya. Ini kita lepas juga ini. Jadi caranya dilonggarkan, baru dicabut kaitnya ini. Begitu teman-teman. Setelah itu baru kita lepaskan. Ini dia teman-teman ya, udah terlepas. Oke, kita bawa masuk dulu. Nah, ini dia ya teman-teman. Jadi pada intake throttle body ini ada dua sensor. Yang ini sensor TPS dan yang ini sensor idle, atau bahasa resminya, nama resminya ini sensor ESC, sensor idle. Nah, ini jalur airnya ini udah saya matikan ya teman-teman ya, jalur airnya nih. Nanti akan saya buat juga video pembahasannya. Oleh karena itu teman-teman jangan lupa subscribe channel saya ini agar tidak ketinggalan video untuk selanjutnya. Untuk di video kali ini kita hanya membahas mengenai sensor TPS ini ya teman-teman ya. Oleh karena itu kita akan buka biar lebih mudah untuk menjelaskannya. Ini akan saya buka. Kita lepaskan bautnya dua-dua ya teman-teman. Kita lepaskan juga yang satu lagi ini.
Oke. Nah, ini dia yang namanya sensor TPS. Begini ya teman-teman, ini seperti ini. Dia ada kaitnya 2 terhubung ke sini. Nah, ini dia kaitnya 2. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai fungsi atau tugas dari sensor TPS ini pada mobil Timur DOHC ya teman-teman ya. Jadi sensor TPS ini berfungsi sebagai pemberi laporan kepada ECU atau komputer mobil. Sensor TPS ini melaporkan seberapa besar katup udara pada intake body ini terbuka. Jadi begini teman-teman. Nah, di sini dia terhubung dengan kait ya teman-teman ya. Jadi dia begini begini. Nah, jadi apabila kita menginjak gas, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, apabila kita menginjak gas, itu koin throttle body terbuka. Jadi ini juga ikut berputar nih, saya putar yang ini ya teman-teman ya. Nah, dia ikut berputar dan terhubung ke sensor TPS ini. Jadi semisal gini ya teman-teman ya, yang ini mengkait ke kaki dari sensor TPS. Nah, jadi apabila kita menginjak gas itu sampai ke sini, dia akan berputar dan ikut memutar ini. Nah, ini dari 0. Nah, ikut dia berputar seperti ini. Jadi dari sini dia membaca seberapa besar bukaan dari katup udara di throttle body ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini dari 0 tertutup, ini dari 0 tertutup. Apabila kita menginjak gas, koin throttle body itu terbuka dan ini ikut memutar dan putarannya sampai ke sini. Nah, seberapa besar koin throttle body ini terbuka, sebegitu besar dia terbuka, dan inilah yang akan dilaporkan sensor TPS ini ke ECU untuk diambil tindakan lebih lanjut. Karena ECU atau komputer mobil nanti yang akan merumuskan kalau seandainya besaran udara yang masuk itu sekian, maka dibutuhkan semburan bahan bakar sekian dan udara sekian. Jadi untuk besaran katup udara yang terbuka itu ECU mendapatkan laporannya dari sensor TPS ini. Begitu teman-teman. Untuk mengetahui apakah sensor TPS ini masih bagus atau tidak, sangat mudah ya teman-teman ya. Kalau untuk melalui fisik saja kemungkinan besar sudah bisa. Jadi kita mulai dari sini ya teman-teman ya. Itu kalau yang bagus, dia tidak ada jeda ya teman-teman ya, tidak ada ngepong istilahnya. Kalau seandainya kita putar, itu dari awal kita pegang saja memang udah padat, jadi tidak ada ngepongnya. Jadi kalau kita putar, nah padat, dan kalau kita lepas dia akan kembali ke posisi semula. Nah, ini ketat ya teman-teman ya, tidak ada ngepongnya. Dari 0 kita pegang, tidak ada ngepongnya sedikit pun. Nah, begini masih padat. Dan kalau diguncang tidak ada bunyi sesuatu hal yang longgar di dalamnya ya teman-teman ya. Nah, secara fisik sudah bisa kita pastikan dan biasanya seperti itu. Berarti sensor TPS ini bisa dibilang masih dalam keadaan bagus. Dan jangan lupa cek kabel yang ke soket ini ya teman-teman ya, seperti yang saya alami tadi. Itu jangan longgar. Jadi kelistrikannya bagus dan sensor TPS-nya pun masih bagus. Begitu teman-teman. Nah,
Sekarang kita sampai ke pembahasan untuk kesimpulan ya teman-teman. Yang pertama, sebenarnya untuk penyetingan apakah sensor TPS ini diperlukan? Sensor TPS ini efeknya lebih ke urusan beban kelistrikan ya teman-teman, seperti lampu headlamp dan AC, khususnya AC ya teman-teman, seperti banyak kasus mesin drop saat hidup AC. Jadi bagi teman-teman yang mengalami kasus mesin drop saat hidup AC, sensor TPS ini adalah salah satu penyebabnya ya teman-teman ya. Sensor TPS-nya atau settingan sensor TPS-nya adalah salah satu penyebab mesin drop di saat hidup AC. Setelah teman-teman pastikan dulu mengenai jalur bahan bakar, udah itu jalur kelistrikan, api. Nah, ini adalah salah satu penyebabnya ya teman-teman. Saya akan jelaskan bagaimana cara menyeting sensor TPS ini agar di saat hidup AC mesin tidak drop. Tapi jangan salah pengertian ya teman-teman. Yang kita tuju di sini dalam penyetingan ini adalah di saat AC kita on kan, itu RPM seharusnya harus naik dulu, baru pelan-pelan turun ke posisi normal. Itu yang kita tuju di sini. Jadi bukan setelah AC hidup terus kita bawa jalan, terus di saat mau oper gigi atau kita netralkan terus mesin ngedrop. Bukan itu ya teman-teman. Kalau itu lain lagi pembahasannya. Karena kalau AC sudah hidup normal, seandainya sudah tercapai seperti yang kita bicarakan tadi, begitu AC di on kan, dia normal, dia naik dulu, nggak ngedrop ya, dia naik dulu baru turun normal. Setelah itu kalau kita jalan, nah di situ masalahnya. Setelah kita jalan, kita oper gigi atau kita normalkan, terus di saat kita injak kopling itu RPM yang ngedrop, itu lain lagi pembahasannya. Itu pembahasannya nanti di sini di sensor idle ya teman-teman ya, ESC. Jadi ini urusannya nanti kita bahas. Jadi sekali lagi saya tegaskan kepada teman-teman, yang kita bicarakan di sini adalah kita menyeting untuk apabila AC di on kan, itu RPM harus naik baru dia kembali normal. Jadi masalah yang kita mau selesaikan di sini adalah di saat masalahnya di saat AC pertama kita on kan, itu RPM langsung ngedrop. Itu yang kita bicarakan di sini ya teman-teman ya. Jadi jangan salah pemahaman ya teman-teman. Nah, begini cara settingnya ya teman-teman. Anggap ini intake throttle body ini terpasang ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mengalami masalah seperti yang kita bicarakan tadi, apabila AC kita on kan, itu RPM ngedrop. Nah, di sini dia settingannya. Jadi caranya begini teman-teman. Teman-teman anggap ini terpasang ya teman-teman ya, terpasang ke mesinnya. Teman-teman gunakan obeng kecil, jangan obeng panjang, karena ini kan begini. Jadi di sini sekat antara ruang mesin dengan kabin ya teman-teman ya. Kalau teman-teman gunakan obeng panjang, itu akan nyangkut ke sekat kabin ya teman-teman, makanya gunakan obeng pendek. Jadi teman-teman longgarkan baut yang dua ini, longgarkan, tapi hanya longgar saja ya teman-teman, hanya longgar saja, jangan sampai terlampau jauh sehingga ini nantinya bisa jatuh settingannya ke bawah, nah bisa jatuh settingannya ke bawah seperti itu, karena biasanya dia settingannya itu agak ke tengah sini ya teman-teman ya. Jadi ibaratkan dia settingannya agak ke tengah sini awalnya,
ini terkunci kan gitu, ini terkunci. Jadi teman-teman ngelonggarkannya hanya longgar sedikit saja di agak ya teman-temannya, karena kalau terlalu longgar nah dia jatuh. Jadi longgarkan sedikit saja di agak, ini agak-agak udah bisa diputar naik turun begitu ya teman-teman. Jadi selanjutnya teman-teman geser sensor TPS ini ke arah atas, Biasanya kasus yang terjadi itu dia ini terlampau ke bawah, kurang ke atas, selalunya seperti itu ya teman-teman. Atau kalau teman-teman mau setting dari awal, kalau kalau mau mensinkronkan dari awal nggak masalah, letak di bawah sini, dilonggarkan langsung di bawah. Jadi cara settingnya pelan-pelan arahkan ke atas. Nah triknya begini teman-teman, jangan menggunakan tangan untuk menggeser ini, jangan menggunakan tangan, tetapi gunakan ini obeng, gunakan ketukan dari obeng ini. Jadi diketuk bawahnya ya teman-temannya, pelan-pelan, sikit aja. Nah dicoba lagi, hidupkan mesin, usahakan dalam keadaan mesin panasnya itu sudah normal ya teman-teman ya, di suhu kerja ya. Nah hidupkan AC. Kalau seandainya dia masih di saat hidup AC RPM ngedrop, matikan AC-nya, naikkan lagi sedikit. Nah gitu. Begitu teman-teman, naikkan sedikit demi sedikit. Jangan pakai tangan, Kalau pakai tangan biasanya dia kelewatan tuh teman-teman. Nah ini diketatkan. Nah begini dia. Jadi jangan sampai dia membal lagi turun ke bawah, di agak ya teman-teman ya, sampai bisa diketuk sedikit demi sedikit. Nah begitu. Kalau kurang ketok lagi. Seperti itu ya teman-teman ya, sampai nanti begitu dia sampai ke settingan yang benar, itu akan hilang masalah yang dialami tadi ya teman-teman ya, sampai nanti dapat begitu AC kita on kan, itu RPM naik baru turun perlahan-lahan ke posisi normal. Begitu teman-teman. Pembahasan untuk kesimpulan yang terakhir ya teman-teman. Banyak yang mengatakan bahwa setting TPS agar mobil hemat BBM. Ini menurut saya adalah pemahaman yang keliru ya teman-teman. Menurut saya hemat BBM itu bisa didapat dengan sinkronisasi yang tepat antara seluruh komponen pada mesin, bukan pada TPS ini semata ya teman-teman ya. Nah yang terjadi pada settingan TPS ini adalah apabila settingannya tepat, maka konsumsi BBM akan normal. Dan apabila settingan TPS ini terlalu ke bawah atau di bawah settingan yang tepat, maka kalimat yang tepat untuk itu adalah trouble, bukannya hemat BBM. Karena kalau settingannya itu terlampau ke bawah atau di bawah settingan yang tepat, yang terjadi itu trouble ya teman-teman ya. Trouble seperti yang kita bahas barusan tadi. Alhasil begitu mengonkan AC, itu RPM langsung ngedrop. Jadi bagi teman-teman yang tidak menghidupkan AC atau selalu tidak memakai AC di mobil Timur DOHC-nya, seolah-olah apabila sensor TPS ini disetting ke bawah, yang sebenarnya teman-teman membuat settingan TPS ini di bawah dari settingan yang tepat ya. Jadi efeknya itu tidak kelihatan karena TPS ini efeknya itu besar kelihatannya di urusan AC gitu teman-teman. Jadi seolah-olah kalau TPS ini dikebawahkan jadinya hemat BBM, padahal itu salah ya teman-teman ya. Dan apabila settingan TPS ini terlalu ke atas
atau di atas dari settingan yang pas, itu ya jadinya trouble juga gitu, trouble juga, alhasil kerja mesin tidak stabil. Jadi begini, penjelasannya begini. Seandainya kita dapat settingan yang tepat ya teman-teman ya, misalkan dia begini, misalkan begini. Jadi dalam posisi apa namanya nih, kaki TPS ini begini settingannya. Nah, ini dalam keadaan 0, dalam keadaan koin throttle body tertutup, kan begitu. Berarti dalam keadaan seperti ini, anggap settingan ini yang tepat ya teman-teman ya. Jadi ECU memerintahkan untuk menyalurkan BBM dalam keadaan normal, kan begitu. Seperti yang saya bilang dalam kesimpulan tadi ya. Jadinya dalam keadaan normal, tidak boros dan tidak hemat, kan seperti itu kan. Nah, kalau seandainya teman-teman turunkan, ini kita berbicara dalam keadaan 0 ya teman-teman ya, dalam keadaan throttle body tidak bergerak. Jadi kalau settingannya itu teman-teman turunkan, yang tadinya seharusnya ECU memerintahkan BBM untuk disemburkan itu dalam keadaan normalnya seperti ini, tapi ini sensor TPS ini salah memberi informasi bahwasanya throttle body itu tertutup dalam keadaan seperti ini. Nah, jadi otomatis ECU memerintahkan BBM disemburkan lebih sedikit. Padahal sebetulnya yang betulnya seperti ini. Nah, di sini seandainya normalnya begitu. Jadi teman-teman seolah-olah berasumsi bahwasanya mobil menjadi irit BBM, padahal jadinya trouble. Yang seharusnya BBM itu disemprotkan atau disalurkan dalam keadaan normal, malah minta lebih sedikit. Karena apa? Dalam keadaan koin throttle body tertutup, yang seharusnya BBM itu disalurkan normal seperti ini, jadinya dalam keadaan throttle body ini tertutup, si TPS melaporkan kepada ECU bahwasanya posisi 0 dari si throttle body ini, dari koin si throttle body ini ke bawah, sehingga begitu nanti teman-teman menginjak gas, nah terbukalah ini kan, terbuka seperti itu kan. Jadi seharusnya dia itu sudah berada lebih di atas, tapi gara-gara teman-teman menempatkannya itu di bawah, jadinya dia selangkah lebih mundur. Jadi mesin, kesimpulannya mesin itu mendapatkan semburan BBM itu di bawah standar dari kebutuhan mesin, begitu teman-teman. Dan apabila teman-teman menaikkan settingan TPS ini terlampau ke atas, dengan kata lain di atas dari settingan pas, settingan normal, seandainya settingan normalnya seperti ini, begitu kan. Nah, seandainya teman-teman terlampau ke atas, kenapa dia menjadi boros, begitu kan. Nah, penjelasannya seperti ini, sama kebalikan dari penjelasan yang pertama tadi. Nah, dalam keadaan koin throttle body tertutup, atau dengan kata lain teman-teman belum menginjak gas, itu seharusnya titik nolnya itu misalnya begini di sini kan. Jadi teman-teman ternyata salah memposisikan TPS ini dengan memposisikan lebih ke atas. Jadi ini istilahnya seperti curi langkah. Jadi begitu teman-teman menginjak gas, begitu throttle body terbuka, karena ini dari titik nolnya itu udah di atas, sehingga begitu teman-teman menginjak gas, ini kan ikut berputar.
Jadi dia satu langkah atau beberapa langkah lebih besar daripada semburan BBM yang seharusnya dibutuhkan oleh mesin. Begitu teman-teman penjelasannya. Jadi boros atau hematnya itu bukan di sini settingannya, tetapi apabila salah men-setting sensor TPS ini memang berefek kepada biasanya lebih boros ya teman-teman, biasanya lebih boros. Dan itu kenapa saya bilang itu efek, karena hemat ataupun boros itu tetap kesimpulannya mobil jadi trouble gitu. Jadi kalau teman-teman buat hemat, seandainya teman-teman merasa inilah yang untuk settingan hemat atau borosnya, jadi teman-teman buat ke bawah supaya hemat. Hemat yang betul-betul hemat itu adalah hemat BBM dan mobil enak tarikannya gitu, mobil dalam keadaan normal. Tetapi kalau teman-teman berpatokan kepada TPS ini untuk setelan hemat atau boros BBM, itu yang ada hanya trouble yang dapat. Teman-teman setting hemat, bukan hemat yang dapat, efeknya memang hemat tapi tetap jadinya trouble. Begitu teman-teman. Untuk video selanjutnya nanti akan saya buat video pembahasan mengenai sensor ESC dan juga pembahasan mengenai ini ya teman-teman, bypass radiator. Oleh karena itu jangan lupa subscribe channel saya ini dan hidupkan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan di saat nanti video pembahasan tersebut saya upload. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.